heard about you. Shane, look out! Seorang pria misterius bernama Shane tiba di sebuah kota kecil di Wyoming pada tahun 1889. Shane kemudian bekerja sebagai buruh di peternakan Joe Sterrit, seorang petani dengan istri dan anak laki-lakinya. Shane kemudian mengetahui bahwa Sterrit dan petani lainnya terjebak dalam konflik dengan peternak besar, Rufus Riker, yang mencoba untuk mengusir para petani dari tanah mereka sehingga dia dapat memperluas peternakannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti bioskop jadul dalam film Shane yang rilis pada 23 April 1953 dengan bintang utama Alan Ladd, Jean Arthur, Ben Heflin, Brandon DeWitt, Jack Palance bersama sutradara George Stevens. Film dimulai dengan latar belakang Grand Tetons yang megah. Seorang anak berusia 8 tahun bermata biru lebar, Joey Sterrit, sedang melacak rusa dengan senapannya. Di antara tanduk rusa yang indah itu, dia melihat seorang penunggang kuda mendekat. Saat rusa menjauh, Joey berlari kembali ke pondok. Dia menemui ayahnya, Joe Sterrit, seorang pekerja keras yang bertekad membangun kehidupan bersama keluarganya. Istrinya, Marian Sterrit, melihat sejenak dari jendela. Joey memberitahu ayahnya ada orang asing yang datang. Penunggang kuda itu dengan sopan meminta izin melintas. Dia adalah Shane, seorang pensiunan, ksatria, dan penembak jitu. Dengan revolver bergagang mutiara di pinggangnya, dia memuji bocah yang memperhatikannya itu. Sterrit menawarinya air minum. Joey yang akan menunjukkan senapan pada Shane tanpa sadar mengokang senapannya. Mendengar bunyi klik, naluri Shane terprovokasi. Dengan waspada, dia menjatuhkan gayung dan berputar dengan cepat sambil menarik senjatanya. Tersirat bahwa Shane adalah penembak jitu dengan masa lalu yang kejam, tetapi dia ingin mereformasi dirinya, melupakan masa lalunya dan menghindari kekerasan. Menangkap reaksi Shane terhadap senjata, Sterrit menyebut betapa sensitifnya dia. Joey diperingatkan ibunya agar tidak mengarahkan senjata ke orang lain. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan di kejauhan. Mereka adalah pekerja sewaan yang mencoba memindahkan pemukim dan menjauhkan mereka atas klaim tanah pertanian. Sterrit yang mencurigai Shane pada awalnya percaya bahwa Shane terkait dengan pekerja-pekerja itu. Dia mengambil senapan Joey, mengarahkan ke Shane, dan meminta orang asing itu pergi. Shane dengan hormat meminta agar Sterrit meletakkan senjatanya dahulu, dan dia lebih memilih pergi atas kemauannya sendiri. Pada saat yang sama, seorang tuan tanah tua bernama Rufus Riker datang dengan peternak sapinya termasuk saudaranya Mandor Morgan Riker dan koboi Chris Calloway. Mereka memprovokasi dengan menginjak-injak tanaman, menertawakan Sterrit dan mengejeknya karena memegang senapan, serta mengancam dan mengintimidasinya. Rufus memberitahu Sterrit bahwa dia baru saja menandatangani kontrak daging sapi pemerintah yang baru dan sekarang membutuhkan semua lahan peternakan agar ternaknya dapat berjalan dengan bebas. Marian, istrinya, keluar menenangkan suaminya. Sementara itu, Shane datang dari belakang dan dengan tenang serta percaya diri membela Sterrit, mengatakan dia teman Sterrit. Dengan perkenalan itu, para peternak buru-buru pergi dan kembali menginjak beberapa sayuran Sterrit. Sterrit malu atas penerimaannya yang mencurigai Shane. Dia meminta Shane tinggal untuk makan malam bersama keluarganya. Saat makan disiapkan, Sterrit menjelaskan keyakinannya tentang transformasi barat dari penggembalaan menjadi pertanian. Produksi daging sapi dengan sistem kandang atau pagar. Menggembalakan ternak di tempat terbuka tidak bisa berlangsung selamanya. Dibutuhkan terlalu banyak ruang untuk hasil yang terlalu sedikit, kata Sterrit. Suara tak terduga di luar menyebabkan Shane dengan cepat bergerak akan menarik pistolnya. Sangat kontras terlihat siapa dia sebenarnya, walaupun masa lalunya masih menjadi misteri.
Sterrit menjelaskan bahwa dia akan tetap bertahan. Satu-satunya cara dia akan pergi adalah di dalam kotak pinus. Artinya mereka harus menembaknya sampai mati. Shane pun bergabung dengan Sterrit hingga malam. Mereka memotong dan mencabut tunggul pohon besar di halaman yang sebelumnya sedang dikerjakan Sterrit. Keesokan paginya, Joey dibangunkan oleh suara rusa yang sedang memakan tanaman mereka di luar jendela. Dia mengambil senapannya, berlari keluar, dan melepaskan tembakan imajinernya ke arah penyusup itu. Kemudian dia menemukan Shane sedang tidur di gudang dan dengan ragu bertanya tentang rencana masa depan Shane. Dia ingin belajar cara menembak sebelum Shane pergi. Dan atas nama orang tuanya, Joey mengundang untuk tinggal bersama mereka sebentar. Tanpa senjata di pinggang, Shane pergi ke kota membeli soda pop untuk Joey dan pakaian kerja untuk dirinya sendiri. Dia akan mengganti pakaian kulit rusanya dengan pakaian kerja denim. Tak lama berselang, pemukim lain bernama Ernie Wright datang. Petani itu jengkel karena Riker bersaudara menggerebek tanaman gandumnya. Pagar dipotong, sapi jantan masuk. Cukup banyak pelecehan telah dialaminya dan dia bosan dengan permintaan Sterrit yang tidak efektif agar dia tetap tinggal. Sterrit meyakinkannya untuk tinggal sedikit lebih lama dan bersatu dengan petani lain, dan mereka pun merencanakan pertemuan dengan pemukim lainnya. Di Gravestones Mercantile, salah satu dari sedikit bangunan yang terletak di tengah hutan belantara perbatasan itu, Shane diamati oleh dua orang, Fred Lewis, kepala keluarga pemukim yang mengawasi rombongan anaknya berbelanja, serta pemilik toko dan bar, Sam Grafton. Shane menjelaskan bahwa dia bekerja untuk Sterrit dan meminta beberapa celana siap pakai yang mungkin cocok untuknya. Saat Shane mencoba celana denim biru dan kemeja kerja biru muda, dari bar sebelah, koboi Chris Calloway memasuki toko. Setengah tersenyum pada putri remaja Louis bernama Susan yang sedang mencoba model topi baru. Di salon, bartender memberitahu Calloway bahwa penghuni liar baru telah tiba di kota dan dia menjawab, "Ya, kupikir aku mencium bau babi." Mengenakan pakaian yang baru dibeli, Shane memasuki salon membeli soda pop untuk Joey. Dia ditertawakan karena memesan minuman anak-anak bukan whisky. Calloway berteriak ke bartender, "Jauhkan babi dari tempat kita minum." Shane diejek dan diperlakukan sebagai salah satu pemukim pengecut. Shane bersabar menghindari pertikaian. Dia mencoba untuk mengabaikan koboi itu, bahkan ketika baju barunya disiram whisky. Calloway mengancam menyuruhnya pergi dan jangan kembali. Meski benar-benar dipermalukan, Shane menuruti dengan damai untuk menghindari masalah. Malam itu, hujan lebat. Beberapa pemukim yang adalah para petani bertemu di rumah Sterrit. Mereka berbagi cerita bagaimana Riker mengancam mereka. Sterrit bersikeras tetap tinggal di tanahnya. Shane masuk dan dia diperkenalkan kepada mereka. Mantan konfederasi Frank Stonewall, Tory, dan Lewis yang mengetahui pertemuan Shane dengan Calloway di kota percaya bahwa mereka tidak dapat mengandalkan Shane yang pengecut untuk bergabung dengan mereka. Sterrit membela Shane bahwa dia menyuruh Shane menjauh dari masalah. Dicemooh oleh mereka, Shane meninggalkan pertemuan dan berdiri di luar di tengah hujan lebat. Di kamar tidur, tempat Joey dibacakan cerita oleh ibunya, mereka mendengar seluruh pembicaraan itu. Joey tidak dapat memahami bahwa pahlawannya akan mundur. Kelompok itu bersumpah untuk berdiri teguh, tetap bersatu, dan pergi ke kota bersama seminggu sekali untuk mendapatkan perbekalan. Tory yang pemarah menolak bantuan apapun. Dengan berani menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan pengawal. Dia akan membawa senjatanya dan pergi ke kota kapan saja dia mau. Sabtu berikutnya, semua pemukim bertemu di tempat Sterrit bersama dalam perjalanan belanja ke Grafton Mercantile Store. Mereka menunggu Joey yang rupanya diam-diam memegang sarung senjata Shane di gudang.
Ketika mereka memasuki toko, salah satu anak buah Riker mencemooh kelompok itu. Mereka membawa semua wanita untuk melindungi mereka, katanya. Shane mengembalikan botol pop soda Joey di salon dan sekali lagi diejek oleh Calloway yang sedang bermain poker. Kali ini ketika diancam Calloway, Shane memesan 2 minuman whisky dan melemparkan satu ke baju Calloway dan satu lagi ke wajahnya. Dia kemudian meninju Calloway, melemparkannya keluar salon ke toko di sebelahnya. Adu tinju di ruang bar pun dimulai dan Joey menyaksikan pahlawannya dengan terpesona. Pengecut sejati Fred Lewis meninggalkan toko karena takut hal terburuk akan terjadi. Para pemukim lainnya takut akan pembalasan jika mereka bergabung dengan Shane. Shane akhirnya berjuang sendiri menaklukkan lawannya. Menyaksikan keahliannya berkelahi, Riker menawarkan Shane pekerjaan dengan harga 2 kali lipat dari yang dibayar Sterith kepadanya. Tetapi Shane tidak tertarik dan menolaknya. Setelah tawaran pertamanya gagal, Riker kemudian menghina. Dia menyindir bahwa Shane tertarik pada istri Joe. Kemudian Riker mengancam akan mengusirnya keluar kota. Dan sepertinya pertarungan babak kedua segera dimulai. Joey berlari ke Shane dan memperingatkannya. Menurutnya mereka terlalu banyak, tapi Shane mengatakan dia tidak akan mundur dan akan tetap tinggal menghadapi mereka. Meskipun semua anak buah Riker mengeroyoknya. Pertarungan pun dimulai. Kala jumlah, Shane mulai terdesak. Melihat Shane dalam masalah, Joey berlari dan memberitahu ayahnya yang dengan cepat bertindak. Keduanya bertarung menghadapi seluruh kelompok sampai Grafton memohon perdamaian dan menyatakan para petani itu sebagai pemenang. Mengetahui dia telah dikalahkan, Riker yang marah memanggil seorang penembak jitu. Dia dalam perjalanan dan menjanjikan hasil yang lebih mematikan di waktu yang akan datang. Kembali ke pertanyaan Sterith, malam itu luka kedua prajurit itu dirawat oleh Marian. Joey mengagumi dua pejuang yang menang walaupun terluka. Joey kemudian memberitahu ibunya tentang kekaguman dan cintanya pada Shane. Shane mulai menjadi sama pentingnya bagi Joey seperti ayahnya sendiri dan sangat menarik bagi Marian. Pada hari kemerdekaan, pria bersenjata sewaan Riker bernama Jack Wilson tiba di kota. Tinggi, topi hitam, rompi, dan 2 senjata di pinggang, berjalan masuk ke bar. Wilson mengatakan bahwa dia dipanggil oleh Riker. Penjaga mengatakan bahwa Riker di lantai atas sedang tidur dan dia menyiapkan kopi hitam untuk Wilson. Untuk memprovokasi dan membuat banyak konflik, penggembala sapi Riker membunuh babi betina Ernie Lewis dan meneror keluarganya. Di hari kemerdekaan itu, kawanan ternak Riker sengaja diarahkan ke tanah garapan Ernie dan menginjak-injak tanah yang telah dibajak itu. Tori tetangganya marah. Pagar Mr. Fright dan Mr. Shifted juga dipotong sebagai lanjutan provokasi. Di rumah Sterith, Shane sedang mengencangkan pagar kawat berduri, sementara di seberang sungai, anak buah Riker mengolok-olok dia. Come on, I'll race you to the barn. It's a go. Why don't you ever wear your 6-shooter, Shane? Tidak puas dengan jawaban Shane sebelumnya, di gudang, Joey kembali bertanya kepada Shane mengapa dia tidak memakai 6-shooternya. Yang dijawab Shane bahwa dia tidak melihat banyak pria jahat seperti Joey. Joey mengaku bagaimana dia terpesona oleh senjata itu. Akhirnya Shane setuju untuk mengajari Joey cara menembak. Shane menunjukkan bocah itu posisi yang benar dari senjata dan preferensi dari penembak yang berbeda. Kebanyakan dari mereka memiliki trik mereka sendiri, kata Shane. Dia kemudian mendemonstrasikan kemampuan menembak cepatnya, menembak batu putih dengan tepat dari kejauhan. Mata Joey melebar dan dia pun bersiul. Marian berdiri dengan tenang mengenakan gaun pengantin putih, menyaksikan kehebatan Shane. Dia mengkritik Shane karena menginisiasi anak laki-lakinya menjadi pemuda yang akan mewarisi nilai-nilai Shane. Shane mengatakan bahwa senjata adalah alat dan tidak lebih baik atau tidak lebih buruk dari alat lainnya seperti kapak, sekop, dan lain-lain. Pistol sama baik atau buruk tergantung orang yang menggunakannya. Dan saat itu, Sterith tiba di rumah, terpesona melihat istrinya mengenakan gaun pengantinnya. Di kota, penduduk merayakan liburan dengan rodeo.
Riker dan Wilson di salon. Riker mengakui bahwa dia telah mengikuti undang-undang baru hal-hal tentang bebas senjata. Orang-orangnya menyimpan 6 senjata mereka di kotak. Tori memasuki salon. Dia menunjukkan keberaniannya dengan bersulang dan menuduh Riker berhasil mengambil milik Ernie Lewis. Dengan semangat, Tori membual bahwa dia bukan pengecut seperti Ernie Lewis. Tori mengusulkan bersulang lagi untuk kemerdekaan negara bagian Alabama yang berdaulat. Tori keluar dengan memecahkan beberapa panel kisi-kisi di pintu ayun bar itu. Para pemukim merayakan hari kemerdekaan itu dengan kembang api dan tarian. Tori datang terlambat dalam keadaan mabuk. 4 Juli itu juga bertepatan dengan ulang tahun pernikahan ke-10 keluarga Sterritz. Di bawah dahan pohon melengkung, Sterritz bersaksi tidak akan bertukar tempat dengan pria manapun di dunia ini. Setelah mereka berciuman, para pemukim menyanyikan Abide With Me. Dalam pelukan Sterritz, Marion melihat kedua pria lain dalam hidupnya, Shane dan Joe. Selanjutnya, Shane menari dengan Marion, diiringi lagu square dance asli, Pat Your Little Foot. What's a gunman like Wilson doing around here? Packs 2 guns, kind of lean. He wears a black hat. Saat istirahat, Tori membual tentang pertemuannya di kota dengan Riker dan seorang penembak dengan 2 senjata, agak ramping dan memakai topi hitam. Shane langsung mengidentifikasi penembak itu dari daerah Sain. Ada seorang pria bernama Wilson yang terlihat seperti itu. Jika itu Wilson, dia cepat. Anda harus berhati-hati, kata Shane. Ketika mereka pulang dengan lelah karena perayaan di bawah sinar bulan, Morgan Riker telah berada di dalam gerbang depan pekarangan Sterritz. Morgan bersama Wilson mencoba satu gerakan damai yang masuk akal. Dia dengan ramah menyapa mereka dan menawarkan untuk memperkerjakan Sterritz dengan gaji tertinggi dan juga menawar untuk membeli tempat tinggal Sterritz. Sterritz yang terprovokasi marah mengatakan bahwa Riker telah mempersulitnya. Riker kemudian dengan fasih berargumen bagaimana mereka telah berkorban, selamat dari masa-masa sulit melawan orang Indian dan pencuri, memenangkan tanah dan menjinakkan lembah dengan keringat dan pertumpahan darah. Kemudian orang-orang pindah dan mulai memagari lahan, mengambil air untuk irigasi sehingga sungai menjadi kering. Riker turun dari kuda, memohon kepada anak laki-laki Sterritz. Sterritz menolak tawaran kemitraan Riker. Riker buru-buru pergi dan dengan senyum jahat, Wilson memundurkan kudanya keluar halaman. Keesokan harinya, di kota, di mana Riker bersumpah bahwa dia mungkin perlu membunuh Sterritz, meskipun perbuatan itu akan dilakukan oleh Wilson. Keluarga Riker mempertimbangkan untuk memancing Sterritz datang ke kota agar mudah menghadapinya dan membunuhnya. Hari yang gelap, mendung, petir bergemuruh. Korban pertama datang. Tori ditemani Alex Septit nongkrong di beranda Grafton. Wilson menantang, memprovokasi, dan mengejek Tori yang agak sombong dan berkepala panas itu. Tori harus bekerja keras melewati lumpur untuk sampai ke teras kayu menjawab panggilan Wilson. Tori menarik senjatanya tetapi kalah cepat, terdiam sejenak merasakan kematiannya. Wilson berhenti setelah pistolnya terarah ke dada Tori dan kemudian menarik pelatuknya. Tori tersentak ke belakang, terpanting ke lumpur tebal. Partner Tori yang ketakutan, Septit, diperingatkan oleh Morgan Riker. Keluarkan dia dari sini, kemudian kembali dan beritahu teman Anda bahwa kami akan menunggu di sini. Septit menyeret tubuh Tori keluar dari lumpur dan membawa kembali ke rumah. Dia memberitahu Sterritz bahwa itu dilakukan oleh orang baru yang bekerja untuk Riker. Keluarga Lewis bersiap untuk meninggalkan daerah itu, takut akan lebih banyak pertumpahan darah. Di Cemetery Hill, pemakaman sederhana yang mengharukan untuk Tori, para pemukim datang ke lokasi kuburan untuk berkabung. Geng Riker menyaksikan itu dari teras salon Grafton. Yang berkabung menyanyikan Abide With Me dan doa Bapa Kami di sekitar peti mati. Janda Tori menangis, anjing kampungnya merintih dan berduka di sisi peti mati pemiliknya. Salah satu pemukim memainkan diksi secara perlahan dengan harmonika
diikuti dengan ketukan sepi. Setelah pemakaman, sejumlah pemukim termasuk keluarga Fred Lewis memutuskan untuk meninggalkan daerah itu secara permanen. Sterrit memberitahu mereka mengapa sangat penting untuk tetap dan bersatu. Kita tidak bisa menyerahkan lembah ini dan kita tidak akan melakukannya. Ini adalah negara pertanian, tempat di mana orang bisa datang dan membesarkan keluarga mereka. Tuhan tidak membuat seluruh negeri ini hanya untuk satu orang seperti Riker. Shane memperkuat argumen Sterrit tentang pentingnya keluarga. Sementara mereka mendengarkan, orang-orang Riker membakar rumah pertanian yang ditinggalkan Lewis. Tetapi mereka memutuskan untuk tetap bersama dan bergabung memadamkan api di tempat Lewis dengan tekad baru di bawah kepemimpinan Sterrit. Joe, you can't do it. You'll kill Riker. He'll kill you. Menghadapi rintangan yang tidak dapat diatasi dan percaya bahwa tidak ada alternatif lain selain mengambil peran sebagai penembak, Sterrit yang keras kepala memakai senjatanya dan akan pergi ke kota untuk membunuh Riker. Dia tidak terpengaruh oleh permintaan Marion untuk berubah pikiran. Riker mengirim Morgan dan 2 anggota geng ke tempat Sterrit. Mereka mengundangnya datang ke Graftons untuk berbicara secara wajar. Morgan berjanji bahwa dia dan gengnya akan pulang, tetapi itu hanya tipuan. Sementara itu, Shane telah siap dengan pistolnya. Calloway datang menemui Shane di gudang, mengatakan bahwa dia telah berubah pikiran dan telah keluar dari kelompok Riker. Shane mengucapkan terima kasih. Sterrit tetap memutuskan pergi ke kota meskipun akhirnya mengetahui keputusannya adalah bunuh diri. Sterrit mengisi revolvernya dan memberitahu Marion bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melawan Riker. Mengetahui bahwa Sterrit tidak memiliki kemampuan melawan pembunuh berpengalaman Wilson, Shane mengganti kembali pakaiannya dengan pakaian kulitnya dan senjata kembali di pinggangnya. Shane mengusulkan untuk menggantikan Sterrit, mengetahui bahwa dia adalah pasangan yang tepat untuk baku tembak. Mungkin Anda cocok untuk Riker, mungkin tidak. Tetapi Anda bukan tandingan Wilson, kata Shane. Shane harus melawan Sterrit dalam pertarungan tinju untuk mencegahnya mati dan untuk menentukan siapa yang akan pergi ke kota menghadapi pembunuh bayaran sewaan Riker serta membela hak-hak para pemilik rumah. Pertarungan berlangsung di antara gonggongan anjing dan lompatan ternak berakhir ketika Sterrit pingsan oleh popor senjata Shane. Terkejut dengan kecurangan Shane, Joey tidak mengerti mengapa Shane menggunakan senjatanya secara tidak adil menyakiti ayahnya untuk menang. Meskipun konfrontasi itu akan menyelamatkan nyawa ayahnya, Shane membongkar pelana kuda Sterrit dan meminta Marion menyembunyikan senjata Sterrit. Shane menyadari bahwa dia harus meninggalkan mereka untuk selamanya setelah tindakan heroiknya untuk mereka. Marion mendekati Shane menjabat tangannya dan berpesan agar berhati-hati. Shane berkuda sendirian mengenakan baju kulit rusa dengan senjata di pinggangnya. Marion membantu putranya memahami perilaku Shane. Joey mengakui tidak membenci Shane dan memaafkannya. Joey mengejar Shane untuk meminta maaf. Hari hampir gelap ketika Shane perlahan memasuki salon, melihat sekeliling, menuju bar dan bersandar di sana. Dia menantang Riker yang duduk. Wilson memindahkan teko kopi hitamnya ke samping agar tidak menghalangi jalannya. Shane tahu dia harus mengambil tindakan seperti masa lalunya untuk membantu memulihkan ketertiban di kota yang tanpa hukum, mengalahkan kejahatan murni Wilson, dan melindungi orang yang dia cintai. Shane tidak dapat mundur dari pertarungan itu ketika kata-kata terbukti tidak cukup. Tetapi dia juga sadar bahwa dia tidak benar-benar pantas berada di sana di lembah itu. Dia mengulangi dialog yang diucapkan Wilson dan Tori dan memprovokasi Wilson dengan penghinaan. Saya pernah mendengar bahwa Anda pembohong Yankee rendahan. Wilson dalam posisi tembak menggunakan kalimat familiarnya sebagai jawaban, disertai dengan senyuman dingin dan jahat. Buktikan itu. Wilson bergerak, tapi dengan cepat Shane mencabut pistolnya, mengungguli kecepatan Wilson dan menembaknya dengan 2 tembakan, membuatnya jatuh ke meja.
Riker juga coba menembaknya, tetapi Shane dengan cepat berputar dan melepaskan satu tembakan. Riker tersungkur. Shane memutar pistolnya kembali ke sarungnya dan mulai berjalan keluar. Joey muda yang waspada menyaksikan konflik dari bawah pintu ayun salon memperingatkan Shane tentang penyergap lain di lantai 2, saudara laki-laki Riker, Morgan, lawan terakhir. Shane berbalik dan melepaskan satu tembakan lagi. Morgan jatuh dan tewas, tetapi Shane terluka. Sekarang kamu pulang ke rumah, temui ibumu dan katakan padanya semuanya baik-baik saja dan tidak ada lagi senjata di lembah. Pulanglah ke ibu dan ayahmu, tumbuhlah menjadi kuat dan lurus. Jagalah mereka berdua. Selamat tinggal Joe kecil. Shane pun pergi. Perpisahan klasik dan menyentuh. Air mata menggenang di mata Joey. Joey berlari di trotoar bar saat Shane berkuda meninggalkan lembah itu. Terluka parah, Shane mulai menghilang ke padang rumput senja menuju bukit-bukit jauh di kaki langit. Joey muda, sedih, dan patah hati memanggil pahlawannya dengan air mata mengalir di wajahnya. Gunung-gunung menggemakan panggilan sedih Joey saat Shane sedikit merosot di pelana, terluka dan sekarat, naik ke puncak pemakaman di antara batu nisan, dan film pun berakhir. Persahabatan dan keberanian adalah hal yang sangat penting dalam hidup yang dapat memberikan dukungan dan kekuatan saat kita menghadapi rintangan dan melawan ketidakadilan serta memperjuangkan hak kita. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye.